Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5411. Apa katamu? Suara Tuhan tiba-tiba naik satu oktav, dan dia bertanya dengan tidak percaya. Apa yang terjadi padanya? Aku membiarkannya melakukan tugas itu, dan dia kehilangan kontak? John berkata cepat, Tuhan, mungkin bukan dia yang kehilangan kontak atas inisiatifnya sendiri. Karena. Tuhan bertanya dengan suara dingin, karena apa? Mulai sekarang, jika kamu ragu untuk berbicara, aku akan memotong lidahmu. John gemetar dalam hatinya, dan buru-buru berkata, kembali kepada Tuhan. Ziron, komisaris di Siprus, tidak bisa dihubungi sekarang. Dan bahkan gubernur militer alternatif yang kami tempatkan di sampingnya telah kehilangan kontak pada saat yang sama. Seperti yang dikatakannya, John melanjutkan, sesuai dengan situasi normal. Baik Ziron atau alternatifnya, mereka harus memastikan komunikasi 24 jam. Ini adalah persyaratan paling dasar. Khususnya alternatifnya, dia secara pribadi punya metode kontak yang khusus. Karena kalau komisarisnya tidak normal, dia akan langsung menggantinya. Dan bahkan membunuh komisaris jika perlu. Jadi, meskipun komisaris kehilangan kontak, dia tidak akan pernah kehilangan kontak. Tuhan terdiam selama sekitar 2 detik di ujung telepon lainnya. Dan kemudian dia berkata dengan belak-belakan, maksudmu, pangkalan Siprus sudah berakhir? John berkata dengan suara gemetar, Tuanku, saya belum punya berita pasti. Tapi situasinya sebenarnya tidak baik. Saya khawatir bukan hanya pangkalan di Siprus, tetapi bahkan Tuan Jarvis telah mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin? Sang dewa berseru, Jarvis sudah menguasai energi spiritual. Dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari prajurit biasa. 10 dari kalian mungkin bukan lawannya. Kecuali aku dan Chang Shengbo. Aku tidak tahu siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuhnya. John berkata tanpa daya, Tuanku, banyak hal yang terasa aneh akhir-akhir ini. Mungkinkah ada beberapa master top lainnya yang secara diam-diam melawan kita? Sejak Changing dan istrinya dikhianati oleh Jermo. Saya tidak pernah mengalami masalah seperti ini selama bertahun-tahun. Tuhan berkata dengan dingin, awalnya aku hanya mengirim Jermo untuk mencari keberadaan Maria. Tapi alasan mengapa aku juga mengirim 3R lainnya kali ini adalah untuk membiarkan mereka mencari petunjuk yang relevan. Dan lihat apakah mereka bisa menemukan di mana Maria berada. Kau tidak bisa menggali tangan-tangan hitam di balik layar. Berbicara tentang hal ini, Sang Bhagav segera berkata dengan dingin. Sekarang bukan saatnya memikirkan masalah ini. Kamu pergi ke Siprus sekarang juga. Dan aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Sebelum fajar, aku ingin tahu apa yang terjadi di Siprus. John berkata tanpa ragu, Tuanku, jangan khawatir, bawahan ini akan mulai sekarang. Tuan mendesak, jika ada perubahan dalam masalah ini, semua personel di Turki akan diatur untuk keluar sesegera mungkin. John buru-buru bertanya, lalu kemana bawahan ini harus mengevakuasi orang-orang ini? Sang Tuan terdiam sejenak, lalu berkata dengan dingin. Bukankah mereka punya kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut biji tembaga? Bawa mereka semua ke kapal, dan katakan bahwa mereka akan dievakuasi ke pangkalan lain di rumah gubernur di Afrika. Lalu bawa kapal barang itu ke laut lepas, dan langsung tenggelamkan. John berkata dengan ngeri, Tuhan, Engkau ingin menghancurkan mereka semua? Tuhan berkata dengan dingin, jika benar-benar ada masalah dengan tambang tembaga di Siprus. Ini membuktikan bahwa pihak lain telah mengetahui situasi tambang tembaga. Pabrik peleburan tembaga di Turki merupakan perusahaan yang erat kaitannya dengan tambang tembaga. Itu pasti sudah terekspos ke musuh juga. Jika orang-orang ini dibawa ke garnisun lain saat ini, bukankah itu sama saja dengan membawa serigala ke dalam rumah? Jadi cara terbaik adalah mengendalikan semua orang ini, menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Bab 5412. Tuhan melanjutkan, dalam hal ini, bahkan jika kita sepenuhnya melepaskan batas antara tambang tembaga dan pabrik peleburan tembaga, kita dapat mengisolasi potensi bahaya untuk sementara waktu. John tidak punya pilihan selain berkata dengan hormat. Baiklah. Tuan, bawahan ini mengerti. Jangan khawatir, masalah ini akan diselesaikan oleh bawahan ini. Tuhan menasihati, sebelum kapal tenggelam, jangan sampai ada satupun dari mereka yang melihatmu.
Begitu mereka tahu bahwa kita akan membunuh orang, mereka mungkin akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap rahasia kita. Biarkan mereka naik ke kapal dengan sukarela, berangkat dengan penuh kerinduan, lalu hadapi mereka dengan tenang. John segera berkata, "Tuanku, jangan khawatir, bawahan ini akan melakukannya." Tuhan berkata, "Cepatlah pergi ke Siprus. Laporkan kepadaku sesegera mungkin." Bawahanmu patuh. Setengah jam kemudian, sebuah pesawat pribadi lepas landas dari Bandara Naples. John berangkat ke Siprus dengan beberapa orang kepercayaannya, pesawat tanpa awak, dan perlengkapan lainnya. Setelah pesawat mendarat, ia mengulangi rute Jarvis. Setelah meninggalkan bandara, ia menyewa mobil dan berkendara ke lokasi tambang tembaga berada. Saat ini, seluruh tambang tembaga dikelilingi oleh penyelidik resmi yang memblokir berita sambil menggali situs secara mendesak. Tujuan penggalian adalah untuk mengetahui berapa jumlah korban. Namun, yang mengejutkan para pejabat adalah mereka menggali tanah dan reruntuhan bangunan di beberapa titik di area penurunan tanah. Dan kemudian mengundang para ahli pengujian yang relevan untuk segera menguji sampel yang digali dari beberapa titik. Ditemukan bahwa tidak satupun sampel tersebut mengandung jaringan manusia, darah manusia, atau bahkan DNA. Dengan kata lain, mungkin tidak ada seorang pun di sini, atau mungkin tidak ada korban sama sekali di sini. Hal ini membingungkan para penyelidik resmi. Seluruh tambang tembaga runtuh menjadi reruntuhan yang dalam. Tetapi tampaknya tidak ada seorang pun di dalamnya. Jadi kemana perginya orang-orang dalam bingkai yang sama? Apakah mereka mengundurkan diri lebih awal? Tetapi kecelakaan dahsyat seperti itu pasti terjadi sangat tiba-tiba. Bagaimana orang-orang ini punya waktu untuk mengungsi? Satu-satunya kemungkinan adalah orang-orang ini telah mengungsi sepenuhnya sebelum bencana terjadi. Jika memang demikian, maka ini bukanlah sebuah kecelakaan atau bencana alam, namun kehancuran yang direncanakan sebelumnya oleh manusia. Tapi ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan, karena bagaimanapun juga, ini adalah tambang tembaga yang telah dibangun dan dioperasikan selama beberapa dekade. Dan seluruh investasinya sedikitnya beberapa ratus juta dolar. Mengapa pemilik tambang tembaga menghancurkan tempat ini menjadi reruntuhan? Tepat saat mereka kebingungan, tiba-tiba terdengar suara gembira dari interkom di lokasi. "Kami menemukan benda logam seperti hulu ledak di sini. Dan sepertinya ada darah di sana." Komandan di tempat itu langsung berkata, "Cepat, bawa barang-barangnya, dan ingat jangan sampai mengotori jejak dan darahnya." Tak lama kemudian, staf memasukkan peluru logam yang digali ke dalam kantong tertutup rapat dan mengirimkannya. Meskipun komandannya bukan ahli senjata, dia bisa mengenali sekilas bahwa benda ini pasti peluru. Dan pelurunya memiliki kaliber yang sangat tebal. Jadi ini bukan peluru biasa pada pandangan pertama. Jadi, dia segera mengirim foto hulu ledak tersebut ke ahli senjata, yang dengan cepat menjawab bahwa itu tampak seperti hulu ledak anti pesawat jarak dekat 30 mm. Para ahli biologi di tempat kejadian juga berhasil mendeteksi komponen darah manusia dan DNA dari hulu ledak. Untuk sesaat, seluruh kantor pusat di lokasi gempar. Bab 5413. Tidak mengherankan bagi pusat komando untuk menemukan DNA manusia di reruntuhan sebesar itu. Tetapi menemukan hulu ledak senjata pertahanan dekat di tempat seperti itu sungguh agak aneh. Penemuan hulu ledak yang hampir anti pesawat berarti telah diserang oleh senjata yang hampir anti pesawat. Dikombinasikan dengan jangkauan senjata anti pesawat kurang dari 4 km. Bahkan jika senjata anti pesawat dekat tidak berada di dalam tambang tembaga. Setidaknya tidak jauh dari tambang tembaga saat terjadi kebakaran. Baik itu orang-orang di tambang tembaga yang menyerang orang lain dengan senjata pertahanan anti pesawat, atau orang-orang di luar menyerang tambang tembaga dengan senjata pertahanan anti pesawat, itu tidak dapat dipahami. Pada saat ini, seorang ajudan mengajukan ide, mungkinkah tambang tembaga mengalami serangan teroris? Begitu ide ini muncul, ide itu langsung mendapat persetujuan kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun, serangan teroris di Timur Tengah tidak pernah berhenti. Dan para ekstremis itu akan membuat kegaduhan besar sesekali. Mungkinkah mereka menargetkan Siprus kali ini? Namun, komandan lapangan punya ide berbeda. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya sudah berkonsultasi dengan para ahli. Jenis senjata pertahanan anti pesawat buatan bekas Uni Soviet ini beratnya hampir 2 ton saat kosong. Jika dilengkapi dengan amunisi dan sistem pengendalian tembakan yang lengkap, beratnya setidaknya 3-4 ton.
Ada yang pernah lihat senjata seperti itu? Teroris yang sudah menghabiskan banyak waktu? Lagi pula, meskipun artileri anti pesawat sangat kuat. Lagi pula, kalibernya cuma 30 mm. Kalau dipakai untuk menghantam gedung, ratusan peluru mungkin tidak dapat menghancurkan sebuah gedung. Tapi tempat itu telah hancur seperti sekarang. Dan pasti ada banyak bahan peledak di dalamnya. Karena teroris sudah menghancurkan seluruh tambang tembaga menjadi reruntuhan. Mengapa repot-repot mendapatkan senjata pertahanan anti pesawat? Ini. Semua orang di tempat kejadian langsung berpikir keras. Apa yang dikatakan komandan itu masuk akal. Meskipun senjata anti pesawat sangat kuat, dibandingkan dengan gerakan besar seperti meledakkan tambang tembaga, itu hanya beberapa gigitan nyamuk. Tidak perlu bagi teroris untuk membawa 2 atau 3 ton atau bahkan 3 atau 4 ton orang besar datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Semua orang tiba-tiba memasuki jalan buntu. Namun, penggalian beberapa titik di lokasi tersebut masih berlangsung. Lokasi penggalian hulu ledak anti pesawat baru saja ditemukan. Dan lebih banyak hulu ledak segera digali, dan tanah yang mengandung DNA manusia juga ditemukan. Akan tetapi, hal serupa tidak ditemukan di lokasi penggalian lainnya. Sampel-sampel yang digali dari lokasi penggalian lain hampir semuanya adalah reruntuhan tambang tembaga, tanpa ada eksistensi yang berhubungan dengan tubuh manusia. Dan tidak ada petunjuk terkait artileri anti pesawat. Saat ini, langit mulai berangsur-angsur cerah. Dan John memimpin beberapa orang kepercayaannya dalam perjalanan mereka ke tambang tembaga. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan konvoi alat berat yang terus-menerus. Dan konvoi militer menuju tambang tembaga dengan kecepatan tinggi. Yang membuat John semakin tidak nyaman. Jadi ketika kelompok mereka berjarak 3 km jauh dari tambang tembaga, mereka menemukan tempat tersembunyi dan berhenti. Tidak mengetahui situasi aktual tambang tembaga saat ini, John tidak berani melaju lebih jauh, jadi kelompok itu berlari di sepanjang garis pantai dengan kecepatan sangat tinggi. Bab 5414. John sendiri adalah seorang ahli transformasi. Meskipun kemampuan bertarungnya sebenarnya tidak sebaik Jarvis, tubuhnya bergerak sangat cepat, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Beberapa orang yang menemaninya juga merupakan master di tahap akhir alam gelap. Jadi jarak 3 km bukanlah masalah bagi mereka. Alasan mengapa mereka memilih untuk maju dengan berjalan kaki adalah karena mereka khawatir bahwa daerah sekitar tambang tembaga telah dikepung dan diblokir oleh pihak berwenang. Jika demikian halnya, mobil yang mereka tumpangi tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendekat. Namun, ketika kelompok mereka menyelinap sampai ke sekitar tambang tembaga, mereka dengan mudahnya menyelinap ke tempat kejadian perkara berkat kekuatan dan keterampilan mereka yang jauh melampaui orang biasa. Saat ini pemerintah telah mengerahkan sejumlah besar personel dan peralatan dari berbagai departemen untuk datang memberikan dukungan. Jadi orang-orang di tempat kejadian bercampur aduk, dan pasukan yang bertugas menjaga keamanan di sekitar mereka memfokuskan energi mereka untuk menghalangi wartawan media mendekat. Jadi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa John dan yang lainnya telah melewati penandaan mereka. Ketika John datang ke pinggiran tambang tembaga dengan tenang, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tambang tembaga besar ini, yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan, sekarang telah berubah menjadi reruntuhan sedalam lebih dari 10 meter. Di reruntuhan saat ini, sejumlah besar mesin konstruksi sedang beraksi di berbagai titik. Bahkan ada beberapa mesin bor di lokasi kejadian. Mesin bor ini terus-menerus mengebor ke dalam tanah, mencoba mengeluarkan komponen tanah yang kedalamannya ratusan meter di bawah tanah. Untuk melihat apakah ada DNA manusia di dalamnya, untuk menentukan apakah dasar tambang tembaga itu meledak. John ketakutan dan ketakutan. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto pemandangan setelah jeda yang lama. Dan bersiap untuk mengirim mereka kembali kepada Tuhan. Setelah itu, dia melihat banyak tenda berbaris didirikan di udara sekitarnya. Jadi dia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu tentang kemajuan pekerjaan terkini para pejabat Siprus. Ketika dia menemukan seseorang mengirim sampel ke salah satu tenda pawai satu demi satu, dia langsung bersandar padanya tanpa bersuara. Melalui terpal tenda, dia mendengar percakapan di dalam. Salah satu dari mereka berkata, "Komandan, kami menemukan lokasi di mana hulu ledak anti pesawat sebelumnya berada. Dan menemukan banyak hulu ledak satu demi satu. Sejauh ini,
Kami telah menemukan lebih dari 30 hulu ledak, termasuk 4 hulu ledak dengan DNA manusia. Kalimat ini membuat John sangat terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, artileri anti pesawat? Bagaimana mungkin ada senjata pertahanan anti pesawat di garnisun tempat para prajurit tewas? Saat itu, komandan berkata, segera minta ahli biologi untuk memeriksa DNA manusia pada keempat hulu ledak ini untuk memastikan apakah berasal dari orang yang sama. Reporter itu berkata, baiklah komandan, saya akan mengaturnya sekarang. Komandan berkata lagi, ngomong-ngomong, masih ada satu hal lagi. Reporter itu berkata dengan hormat, komandan. Itu ditembak dari dalam tambang tembaga, kami tidak tahu. Atau ditembakkan dari luar tambang tembaga, jadi prioritas utama sekarang adalah kau harus menemukan selongsong peluru untuk senjata anti pesawat itu. Setelah itu, komandan berkata lagi, perintahkan tim penggali untuk memperhatikan apakah ada selongsong peluru senjata anti pesawat di reruntuhan tersebut. Dan sebagai tambahan, mintalah tim kedua untuk mencari petunjuk selongsong peluru dalam jarak 2 km di sekitar tambang tembaga. Reporter itu segera berkata, baik komandan, saya akan mengaturnya. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara dari walkie-talkie. Laporan nomor 31, laporan nomor 31, kami menemukan beberapa selongsong peluru senjata anti pesawat 30 mm di reruntuhan. Coba lihat selongsong peluru ini. Apakah hulu ledaknya cocok? Mendengar hal itu, sang komandan segera menjadi bersemangat dan berseru. Kirimkan selongsong peluru itu kepadaku segera. Beberapa menit kemudian, seorang anggota staf berlari masuk ke dalam tenda sambil memegang beberapa peluru yang telah hancur dan berubah bentuk di reruntuhan. Setelah menerima foto-foto tersebut, para ahli senjata jarak jauh juga memberikan pendapat awal. Selongsong peluru ini memang selongsong peluru anti pesawat 30 mm buatan Soviet, yang sangat konsisten dengan kaliber dan model hulu ledak. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa selongsong peluru tersebut termasuk dalam kelompok yang sama dengan hulu ledak. Setelah menerima balasan itu, sang komandan berseru. Senjata anti pesawat ini sebenarnya ada di tambang tembaga. Artinya, tambang tembaga tersebut tidak mengalami serangan teroris. Mereka sendiri secara diam-diam melengkapi senjata anti pesawat itu. Bab 5415. Begitu komandan mengatakan ini, beberapa anggota staf di sekitarnya langsung menjadi sangat ketakutan. Dan John, yang menguping di luar tenda, bahkan semakin ketakutan. Ketika dia mendengar hal ini, dikombinasikan dengan semua hal yang terjadi sebelumnya, dia langsung menebak konteks umum dari keseluruhan kejadian itu. Awalnya, mereka telah lama menduga bahwa jalur Siprus memiliki kemungkinan membocorkan rahasia. Mula-mula mereka mengira bahwa musuh sedang mengincar tempat ini, atau bahwa komisaris di sini berkolusi dengan musuh secara internal dan eksternal. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa tempat ini telah sepenuhnya dikuasai musuh. Kalau saja musuh belum sepenuhnya menguasai tempat ini, bagaimana mungkin diam-diam menyiapkan pembunuh besar seperti ini di sini sebagai senjata pertahanan jarak dekat? Musuh bahkan tahu Jarvis akan datang, jadi mereka menyiapkan perangkap maut untuknya di sini sebelumnya. Dikombinasikan dengan dua petunjuk bahwa Jarvis telah menghilang dan DNA manusia ditemukan pada peluru artileri anti pesawat di tempat kejadian, dia juga menduga dalam hatinya bahwa Jarvis mungkin telah disaring oleh artileri anti pesawat yang disembunyikan di sini terlebih dahulu oleh musuh. Warriors Den sudah berkembang selama bertahun-tahun. Mereka selalu berada di tempat gelap semua musuh. Mereka selalu menjadi orang yang merancang penyergapan, dan mereka menanamkan pengintaian mereka sendiri di sekitar musuh, tetapi bagian dalam mereka sendiri tidak pernah disusupi oleh musuh. Namun kali ini, segalanya berubah drastis. Musuh telah menyelinap ke bagian dalam Warriors Den tanpa suara, dan bahkan tanpa sepengetahuan Warriors Den, menduduki seluruh garnisun prajurit yang mati, dan kemudian membunuh seorang Earl yang telah menguasai aura. Saat ini, John bukan satu-satunya yang merasa ngeri. Sang komandan di dalam tenda, beserta anak buahnya pun ikut terdiam mendengar penemuan ini. Semua orang terdiam cukup lama, dan ajudan komandan memimpin untuk memecah keheningan. Bos, ini hanya tambang tembaga, bukan pangkalan militer. Jika mereka dilengkapi dengan AK-47, atau bahkan dilengkapi dengan peluncur roket individu RPG, saya bisa menerimanya. Lagi pula, tambang tembaga juga punya kebutuhan keamanannya sendiri, jadi tidak aneh kalau ada beberapa senjata khusus dan tim keamanan yang dibentuk. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tapi, itu hanya tambang tembaga, itu bukan pangkalan militer. Mengapa mereka harus memperlengkapi senjata berat seperti senjata anti pesawat jarak dekat? Bukankah ini luar biasa? Saya tidak bisa memahaminya sama sekali.
Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, "Apa yang kamu katakan di kalimat pertama?" "Saya." Ajudan itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya bilang kalau mereka dilengkapi dengan AK-47. Komandan itu melambaikan tangannya, "Tidak, biar saya tambahkan kalimat lain." Ajudan itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya bilang ini hanya tambang tembaga, bukan pangkalan militer." "Ya?" Komandan tiba-tiba membelalakan matanya, lalu berseru, "Disitulah masalahnya. Kalau itu benar-benar hanya tambang tembaga, maka tidak perlu dilengkapi dengan senjata anti pesawat jarak dekat sama sekali." Kemudian, sang komandan melanjutkan dengan sedikit bersemangat, "Tapi sekarang setelah dilengkapi dengan senjata anti pesawat jarak dekat, itu membuktikan bahwa ini bukan tambang tembaga biasa. Kemungkinan besar ini adalah pangkalan militer yang tidak kita ketahui." "Pangkalan militer?" Dia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Pangkalan militer yang bukan milik negaranya, yang sungguh membuat orang merasa luar biasa. Namun, logika penilaian sang komandan sangat masuk akal. Kemampuan lawan dalam menguasai senjata pertahanan jarak dekat membuktikan bahwa lawannya pasti bukan orang biasa, melainkan seorang militan dengan pengalaman tempur nyata yang kuat. Besar kemungkinan tambang tembaga ini memang merupakan pangkalan militer sebagai tempat militan menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk mempertahankan diri. Sekalipun itu bukan pangkalan militer sungguhan, setidaknya ada rahasia besar yang tidak diketahui di sini. Komandan itu berkata dengan gugup, "Tidak, masalah ini sangat penting. Saya harus segera melaporkannya kepada presiden." Tak lama kemudian, sang komandan langsung menelepon presiden. Setelah melaporkan situasi secara rinci, ia menutup telepon dengan hormat. Ia memberitahu orang-orang di sekitarnya, "Semuanya, presiden punya perintah. Runtuhnya tambang tembaga kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan. Ini harus dijaga kerahasiaannya. Jangan ungkapkan informasi apapun ke media, apalagi sampai menyinggung soal anti senjata." Semua orang saling memandang, dan ajudan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bos, bukan masalah besar untuk memblokir berita dari dunia luar. Tapi sulit bagi kita untuk menyembunyikan gerakan sebesar itu di sini. Apa yang harus kita lakukan jika suaranya terdengar?" Komandan berkata, "Saya akan segera memberitahukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di kota-kota sekitar dan membiarkan mereka mengumumkan kepada masyarakat di wilayah yurisdiksi mereka bahwa tambang tembaga ini telah habis dan telah mencapai umur rencana. Dan karena penambangan internal yang berlebihan, sudah ada kecenderungan untuk runtuh. Jadi untuk mencegah keruntuhan yang tidak terkendali dan menyebabkan kerugian, kali ini adalah pengabaian buatan manusia yang direncanakan, dan semua personel di tambang tembaga telah dievakuasi, sehingga semua orang tidak perlu panik." Argumen ini masuk akal, semua orang juga merasa tidak ada masalah besar. Lagi pula, hanya DNA satu orang yang ditemukan di sini, yang membuktikan bahwa orang lain telah dievakuasi sebelum ledakan dan keruntuhan terjadi, dan tidak ada korban jiwa. Karena tidak ada korban jiwa, tentu saja masalah ini dapat diredam. Jadi, semua orang merasa lega. Pada saat ini, komandan memerintahkan lagi, "Anda harus segera memberitahu bahwa semua penggalian dan pengeboran titik tetap harus segera dihentikan, dan semua peralatan berat harus ditarik, dan kemudian memobilisasi pagar untuk mengelilingi seluruh tambang tembaga, dan pada saat yang sama secara ketat mencegah orang luar mendekat." Semua orang mengangguk cepat. Komandan itu berkata lagi, "Selain itu, kita harus menemukan cara sesegera mungkin untuk mengangkut sejumlah besar limbah konstruksi dari lokasi konstruksi di sekitarnya. Dalam 72 jam, bagian tambang tembaga yang runtuh harus diisi ulang. Isi penuh, peluru dan selongsong peluru di dalamnya masih ada, dan mungkin masih akan ditemukan di masa mendatang." Komandan berkata, "Jangan khawatir, maksudnya setelah ditimbun di sini, harus segera dipadatkan, lalu ditutup sebidang tanah, dan ditugaskan personel khusus untuk menjaganya. Dan setelah rumor itu berlalu, biarkan departemen terpercaya yang mengambil alih, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir, dan cepatlah untuk melanjutkan masalah yang ada." Semua orang tiba-tiba menyadari. Jika demikian halnya, pada dasarnya Anda dapat mencegah masalah di masa mendatang. Maka semua orang pun serentak menjawab, "Baik, Pak." Setelah selesai berbicara, mereka segera meninggalkan tenda dan masing-masing mulai mengikuti perintah komandan. Saat itu, John yang berada di luar tenda begitu gugup hingga keringat dingin mengucur deras dan tubuhnya pun tak kuasa menahan gemetar. Dalam hatinya, kepanikan telah mencapai titik ekstrim. Kecelakaan besar seperti itu baru pertama kali terjadi dalam ratusan tahun sejarah Warriors Den. Intinya, sebagai gubernur rumah gubernur di pasukan kanan, dia berhasil mencuri seluruh pangkalan tentara yang tewas di bawah hidungnya,
dan disinilah Jarvis disergap. Dia takut hukuman mati tak terelakkan. Pada saat ini, dia segera memutuskan bahwa dia tidak boleh melaporkan situasi sebenarnya di sini kepada Tuhan. Setidaknya, dia tidak bisa memberitahu Tuhan bahwa hulu ledak dan selongsong peluru dari senjata anti pesawat ditemukan di sini. Belum lagi memberitahu Tuhan bahwa ada DNA seseorang di hulu ledak senjata pertahanan dekat, dan orang itu kemungkinan besar adalah Jarvis. Karena senjata pertahanan jarak dekat terlalu sensitif, dan penemuan selongsong peluru di tambang tembaga sudah cukup untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa pos tentara yang mati ini telah lama diam-diam dikuasai musuh di bawah kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini, kelalaiannya sendiri dalam menjalankan tugas terlalu serius. Secara kebetulan, pejabat Siprus juga berencana untuk menyembunyikan berita tentang senjata anti pesawat di dekatnya, dan mereka juga akan memenuhi seluruh area penurunan, yang berarti bahwa semua yang terjadi di sini akan segera mati tanpa bukti. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, Tuhan tidak akan tahu tentang keberadaan senjata pertahanan jarak dekat. Dalam hal ini, dia bisa berpura-pura bodoh tentang apa yang terjadi di sini dan secara langsung menyatakan bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuk berharga untuk diselidiki, dan akhirnya mengemas masalah ini sebagai kasus yang belum terpecahkan, dan kemudian mendorongnya ke musuh misterius. Dengan demikian, sekalipun Tuhan menghukumnya, hukumannya tidak terlalu berat. Lagi pula, bahkan sang penguasa sendiri tidak dapat mengetahui alasan musuh bersembunyi di belakangnya. Belum lagi ada 2 presiden di New York dan Eropa Utara. Memikirkan hal ini, John merasa lega. Ia merasa meskipun apa yang menimpanya kali ini lebih besar dari kejadian di New York dan Eropa Utara, hal terburuk yang dapat dilakukannya adalah kehilangan jabatannya sebagai gubernur rumah gubernur tentara kanan. Setidaknya ia dapat menyelamatkan hidupnya.